Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan seorang wanita bernama Hana yang baru saja melangsungkan akad nikah dengan pria impiannya, Arif. Kebahagiaan mereka yang baru dimulai berubah menjadi duka mendalam ketika Hana meninggal dunia sehari setelah pernikahan mereka akibat penyakit yang selama ini dirahasiakannya. Kisah ini berlatarkan sebuah desa kecil yang damai di Jawa Timur dengan suasana pernikahan yang penuh kehangatan. Melalui cerita ini, pembaca diajak untuk merenungi arti cinta sejati, keikhlasan, dan makna kebahagiaan sejati. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pagi itu, burung-burung berkicau riang di langit desa kecil bernama Karangjati. Rumah Hana dipenuhi tawa dan canda keluarga yang bersiap untuk melangsungkan acara akad nikah. Hana, seorang wanita lembut berusia 25 tahun, tampak anggun dalam balutan kebaya putih yang dihias dengan rendah halus. Bunga melati yang dirangkai dengan indah menghiasi rambutnya, menambah kesan anggun yang terpancar dari dirinya. Arif, mempelai pria, adalah seorang guru muda yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Ia telah menanti hari ini dengan penuh harapan. Cinta mereka bersemi selama 2 tahun terakhir, dimulai dari pertemuan sederhana di sebuah acara pengajian yang diadakan di masjid desa. Dalam hati, Arif selalu merasa Hana adalah jawaban atas doanya selama ini. Akad nikah berlangsung dengan hikmat di ruang tamu rumah Hana, yang dihias sederhana tetapi penuh kehangatan. Ayah Hana, dengan suara bergetar, menikahkan putrinya. "Aku nikahkan engkau dengan Hana binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai," ucapnya, diiringi tatapan haru ke arah putrinya. "Saya terima nikahnya Hana binti Abdullah dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai," jawab Arif dengan lantang. Seluruh ruangan serentak mengucap, "Sah." Air mata kebahagiaan menetes di pipi Hana saat ia mengucap syukur dalam hati. Kemudian sesepuh desa membacakan doa untuk pernikahan mereka. Setelah selesai akad nikah, acara resepsi pun digelar di halaman rumah Hana. Hana dan Arif menyambut tamu dengan senyuman bahagia. Anak-anak desa berlarian riang, sementara para tetua duduk berbincang penuh keakraban, sambil menikmati aneka makanan dan minuman yang telah tersaji. Hari itu penuh kebahagiaan. Para tamu yang hadir memberikan doa dan ucapan selamat. Senyuman Hana dan Arif menjadi simbol dari cinta yang murni. Mereka saling berjanji untuk bersama menghadapi suka dan duka. Keluarga dan sahabat sibuk mengabadikan momen itu dalam foto-foto yang penuh tawa bahagia. Hana sempat menyuapkan sepotong kecil kue pengantin kepada Arif, yang membuat para tamu bersorak riang. "Mas, terima kasih sudah menjadi imamku," ucap Hana lembut di sela-sela acara. Arif menggenggam tangan Hana, merasa bersyukur atas kebahagiaan yang mereka miliki. Malam hari, acara resepsi pernikahan mereka pun selesai. Ketika malam semakin larut, Hana dan Arif masih berbincang berdua di dalam kamar, sambil melihat bintang-bintang di langit dari jendela. "Hana, aku berjanji akan membuatmu bahagia setiap hari," ucap Arif sambil menggenggam tangan Hana. Hana tersenyum lembut, merasa dunia mereka sempurna malam itu. Hana pun merebahkan kepalanya di pundak Arif. Mereka berdua menikmati malam pengantin itu dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Hana terlihat sedikit lelah, tetapi tetap berusaha menjalani hari dengan senyuman. Ia menyambut keluarga Arif yang datang mengunjungi mereka, menawarkan teh hangat sambil berbincang santai. Namun, rasa sakit di dadanya mulai muncul, dan Hana tetap berusaha menahannya, dan sesekali memegang dadanya sebelah kiri. Arif yang melihat wajah Hana tampak pucat langsung khawatir. "Kamu tidak apa-apa Hana?" tanyanya lembut. Hana hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tidak apa-apa mas, hanya sedikit lelah. Kalau kamu capek, buat istirahat saja di kamar," kata Arif lagi. "Tidak mas, tidak apa-apa kok," jawab Hana. Beberapa jam kemudian, rasa sakit yang dirasakan Hana semakin menjadi. Hana terkulai lemas di lantai. Keluarga segera memanggil dokter desa, tetapi Hana tampak semakin melemah. Di saat itu, Arif mulai menyadari ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Arif mengangkat kepala Hana dan meletakkan dalam pangkuannya. "Maafkan aku mas. Aku tidak pernah memberitahu kamu tentang penyakitku," bisik Hana dengan suara lemah. Arif tertegun, tetapi ia tetap tenang dan berusaha menguatkan Hana. Hana mengaku telah lama menderita penyakit jantung bawaan. Selama ini ia memilih menyembunyikan kondisinya, agar tidak menjadi beban bagi Arif. "Aku hanya ingin memberikan kebahagiaan padamu mas,"
walau hanya sebentar, ucap Hana sambil tersenyum lemah. Kamu tidak salah, Hana. Aku mencintaimu apa adanya. Yang kuat ya, kita akan menghadapi ini bersama, jawab Arif dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ia berjanji untuk tetap berada di sisi Hana, apapun yang terjadi. Meskipun sudah ditangani dokter, tapi kondisi Hana semakin kritis. Ia meminta keluarganya untuk membacakan surat Yasin di sisinya. Suasana rumah berubah menjadi penuh kesedihan. Namun, di tengah rasa sakit, Hana tetap memancarkan ketenangan. Arif yang sejak tadi sudah sedih melihat kondisi Hana, kini semakin menjadi. Meskipun dengan derayan air mata kesedihan, ia tetap memberi semangat kepada istrinya Hana, yang kondisinya semakin kritis. Hingga akhirnya, pada pukul 11 siang Hana menghembuskan napas terakhirnya, dengan senyuman di wajah. Ia pergi meninggalkan dunia ini hanya sehari setelah menjadi istri Arif. Tangis pecah di seluruh ruangan, dan Arif memeluk tubuh istrinya untuk terakhir kalinya. Dia tak kuasa menghadapi kenyataan ini, di mana saat puncak kebahagiaan mereka rasakan berdua, tiba-tiba ditinggalkan istri tercintanya. Siang itu suasana duka menyelimuti desa Karangjati. Para tetangga datang untuk melayat, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Hana dan Arif. Mereka mengenang Hana sebagai sosok yang baik hati dan penuh kasih. Arif berusaha tegar di hadapan para pelayat. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Aku hanya ingin lebih lama bersamamu, Hana, gumamnya di tengah isak tangis. Pemakaman Hana dilakukan hari itu juga. Arif menjadi orang pertama yang menurunkan jenazah istrinya ke liang lahat. Dengan perasaan yang berat, ia memanjatkan doa, memohon agar Hana diberi tempat terbaik di sisinya. Setelah pemakaman, Arif memilih untuk merenung di masjid desa. Ia mengingat setiap momen bersama Hana, dari perkenalan mereka hingga hari terakhirnya. Ya Allah, terima kasih telah mengizinkan aku mencintai Hana, meskipun hanya sebentar, doa Arif dengan penuh haru. Beberapa hari berlalu, Arif mulai menulis buku harian tentang perjalanan cintanya dengan Hana. Ia ingin menyimpan kenangan itu selamanya. Buku itu ia beri judul Sehari Menjadi Suamimu. Dalam tulisan-tulisannya, ia mencurahkan semua rasa cinta dan kehilangan yang ia alami. Kehidupan di desa perlahan kembali normal, tetapi Arif memilih untuk tetap tinggal di rumah Hana. Ia ingin menjaga kenangan istrinya tetap hidup. Suatu hari, Arif menemukan sebuah surat yang ditulis Hana sebelum mereka menikah. Surat itu disimpan di laci meja riasnya. Untuk suamiku tersayang, jika suatu hari aku tidak lagi di sisimu, tetaplah kuat. Cintaku akan selalu bersamamu, tulis Hana di surat tersebut. Membaca surat itu, Arif menangis sejadi-jadinya. Ia merasa Hana telah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan ini. Surat itu menjadi pengingat bagi Arif untuk terus menjalani hidup dengan keikhlasan. Ia ingin menjadikan cinta mereka sebagai sumber kekuatan. Setahun setelah kepergian Hana, Arif memutuskan untuk mendirikan sebuah perpustakaan kecil di desa, yang ia dedikasikan untuk Hana. Perpustakaan itu diberi nama Perpustakaan Hana, tempat anak-anak desa belajar dan membaca buku. Hana selalu mencintai anak-anak, ujar Arif kepada para warga yang datang membantu. Perpustakaan itu menjadi tempat penuh kebahagiaan, melanjutkan warisan cinta Hana untuk orang lain. Meski Hana telah tiada, cinta Arif padanya tidak pernah pudar. Ia merasa Hana selalu hadir dalam setiap langkah hidupnya. Warga desa kagum dengan keteguhan hati Arif. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tulus dan penuh cinta. Kehilangan memang berat, tetapi Arif memilih untuk menjadikannya pelajaran. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Hidup ini singkat, tetapi cinta adalah sesuatu yang abadi, kata Arif saat berbicara di sebuah pengajian. Banyak orang yang terinspirasi dari kisah Arif dan Hana. Mereka belajar untuk menghargai orang-orang yang mereka cintai. Arif terus menulis tentang Hana. Setiap cerita yang ia tulis menjadi pengingat betapa berharganya cinta dan kebahagiaan yang mereka bagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, silakan bantu like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.